Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 645. Chapter 645, Long Yue dari Sekte Tang. Dentang, nyala api beredar dan menelan seluruh tubuh Long Yue dalam sekejap. Namun, Long Yue dengan erat mencengkeram pedang suci yang turun dari langit di telapak tangan kanannya. Yue Zhenyu merasa seolah-olah dia telah menikam gunung logam. Tidak mungkin dia bisa menusuk lebih jauh. Di sisi lain, cahaya suci yang dia keluarkan menyelimuti tubuh Long Yue yang tampak sangat padat sehingga tidak bisa ditembus. Tidak mungkin cahaya sucinya bisa masuk ke tubuh Long Yue, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Selanjutnya, cahaya suci lenyap sementara pedang suci di tangan Long Yue menghilang. Di saat berikutnya, pedang suci muncul sekali lagi. Kali ini, itu menembus langsung di perut bagian bawah Long Yue. Tangan kiri Long Yue menyilang ke bawah bertabrakan dengan bilah pedang. Yue Zhenyu merasakan aliran kekuatan yang luar biasa dilepaskan sehingga tubuhnya jatuh ke depan. Tapi, dia cepat bereaksi. Kakinya melangkah dengan Ghost Shadow Perplexing Track saat tubuhnya berkilauan dengan gambar hantu. Pedang suci ditarik dan dilepaskan lagi. Kali ini, dia menusuk tulang rusuk Long Yue dengan sudut yang rumit. Posisi Yue Zhenyu saat ini berada di titik buta Long Yue. Dia berada di lokasi di samping Long Yue. Pada saat ini, cincin jiwa ketiga di tubuh Yue Zhenyu bersinar. Pedang suci miliknya menjadi tembus cahaya. Cahaya penghakiman dikombinasikan dengan pedang suci untuk membentuk pedang cahaya tembus cahaya. Kontrolnya atas keterampilan jiwanya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Kekuatan ekstrim dari kombinasi pedang suci dan cahaya penghakiman melebihi keterampilan jiwa ketiga biasa. Yang terjadi selanjutnya adalah episode yang membuat Yue Zhenyu tercengang. Long Yue mengayunkan tubuhnya saat itu berubah menjadi ilusi. Kecepatannya cocok dengan kecepatan Yue Zhenyu. Tusukan yang diperhitungkan Yue Zhenyu telah meleset dari sasarannya sehingga dia terkejut. Yue Zhenyu tergagap, jalur membingungkan bayangan hantu. Tidak diragukan lagi, manuver Long Yue dalam menghindari tusukannya adalah jalur hantu bayangan teknik Sekte Tang. Yue Zhenyu kemudian menyaksikan tangan kanan Long Yue menamparkan ke depan. Telapak tangannya benar-benar berubah menjadi putih. Pada saat yang sama, itu tumbuh menjadi telapak tangan raksasa, dengan diameter 2 meter, yang bergerak menuju Yue Zhenyu. Tubuh Yue Zhenyu berputar, pedang suci miliknya mengubah arah bersama dengan cahaya penghakiman. Gerakan menusuknya berubah menjadi manuver petik. Ujung pedangnya diarahkan ke telapak tangan Long Yue. Ding! Tubuh Yue Zhenyu bergetar dengan suara yang tajam saat dia mundur 2 langkah. Cahaya penghakiman menutupi tubuh Long Yue dalam sekejap. Ini adalah bagian yang mengerikan tentang pedang itu. Itu tidak hanya untuk menusuk tetapi juga bertindak sebagai konduktor cahaya penghakiman. Serangkaian suara popping terpancar dari tubuh Long Yue. Kekuatan serangan cahaya penghakiman sangat menakutkan. Umumnya, jiwa bela diri Master Jiwa akan menghasilkan perubahan kualitatif setelah mencapai basis kultivasi 3 cincin. Jiwa bela diri malaikat suci adalah jiwa bela diri kelas tertinggi, jadi keterampilan jiwa ketiganya secara alami kuat. Cahaya penghakiman murni merupakan taktik menyerang. Kekuatannya berada di luar imajinasi ketika cahaya penghakiman digunakan sebagai keterampilan jiwa ketiga selain pedang suci. Sementara itu, Yue Zhenyu mendengar raungan yang terdengar mengamuk dan dipenuhi energi liar. Kemudian, dia melihat cahaya suci yang dia gunakan untuk menyelimuti tubuh Long Yue secara paksa dihancurkan. Tubuh kuat Long Yue berkembang pesat. Dia membengkak hingga lebih dari 5 meter dalam sepersekian detik. Yue Zhenyu menatap Long Yue sambil menarik napas dalam-dalam. Penampilan Long Yue sekarang mengejutkan. Tubuhnya tertutup lapisan sisik besar berwarna coklat tua. Timbangannya bulat dan setiap bagiannya menonjol seperti bola yang dipotong menjadi 2 bagian. Ekor panjang terseret di belakang punggungnya. Dengan otot kekar dan bahu lebar, dia tampak lebih dingin daripada Yuanen Yehui ketika dia berubah menjadi Titan Iblis. Lebih penting lagi, Yue Zhenyu melihat cincin jiwa Long Yue. Ini adalah pertama kalinya Long Yue melepaskan cincin jiwanya dalam kompetisi. Ungu, ungu, ungu. 3 cincin jiwa pertama adalah cincin jiwa ungu 1000 tahun. Selanjutnya, hitam. Cincin jiwa keempatnya adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Selanjutnya, hitam lagi. Cincin jiwa kelimanya adalah cincin jiwa 10.000 tahun lainnya.
Hal tersebut sejalan dengan ekspektasi kontingen Akademi Shrek. Cincin jiwa terakhirnya juga hitam, cincin jiwa 10.000 tahun ketiga. Iya, dia adalah kaisar jiwa 6 cincin. Orang yang berdiri di depan Yue Zhenyu saat ini bukanlah leluhur jiwa 4 cincin atau raja jiwa 5 cincin, tetapi benar-benar orang yang memiliki 6 cincin jiwa. Selain itu, 3 cincin jiwanya memiliki tingkat 10.000 tahun yang luar biasa. Dia adalah kaisar jiwa 6 cincin. Bagaimana mungkin? Su Xiaoyan yang tercengang berteriak secara tidak sengaja di ruang tunggu. Iya, bagaimana mungkin? Dia sebenarnya adalah kaisar jiwa 6 cincin. Long Yue belum berusia 20 tahun sehingga dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi elit jiwa master tingkat tinggi muda kontinental. Dia memiliki 6 cincin jiwa dan dia bahkan belum berusia 20 tahun. Dia sangat kuat dengan basis kultivasinya yang mencapai terobosan ke peringkat ke-60. Lawan seperti itu dibuat kagum. Ketika Tang Wulin pertama kali mengenal Wu Zhangkong saat itu adalah kaisar jiwa 6 cincin. Jadi, itu adalah kejutan bagi mereka untuk menemukan lawan seperti itu di kompetisi master jiwa muda. Sama sekali tidak ada orang yang memiliki 6 cincin jiwa sebelum usia 20 tahun, bahkan tidak seorang pun dari Akademi Shrek. Pemberian alami pasukan Shrek sudah yang terbaik di antara rekan-rekan mereka, tetapi mereka masih jauh dari menjadi master jiwa 5 cincin. Mereka semua yakin bahwa mereka dapat mencapai terobosan untuk 5 cincin jiwa sebelum usia 20 tahun untuk menjadi raja jiwa. Namun demikian, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 hingga 4 tahun lagi setelah mencapai usia 20 untuk menjadi kaisar jiwa. Dalam kasus Long Yue, dia sudah menjadi kaisar jiwa 6 cincin. Tidak dapat disangkal bahwa fakta ini sangat mengejutkan mereka. Tidak heran dia belum pernah melepaskan jiwa bela dirinya. Meski begitu, dia mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Long Yue melampaui level semua orang. Dia menguasai mereka sepenuhnya. Terus terang, dia adalah lawan tanpa rekan. Itu adalah bom untuk Yue Zhenyu. Secara naluriah, dia mundur beberapa langkah. Sayapnya mengepak ke depan dengan kuat untuk menarik tubuhnya ke belakang dengan cepat untuk menjaga jarak aman antara Long Yue dan dirinya sendiri. Wajah Long Yue terlalu besar. Matanya bersinar dengan pancaran merah tua. Kekuatanmu cukup mengesankan. Ini sudah merupakan jiwa bela diri tingkat tinggi untuk basis kultivasi 4 cincin. Jadi, Anda memenuhi syarat untuk menyaksikan jiwa bela diri saya. Tapi, saya minta maaf atas apa yang akan terjadi. Bahkan aku terkadang tidak mampu mengendalikan kekuatanku. Jiwa bela diri saya adalah naga gunung. Tubuh bagian atas Long Yue meninggi secara tak terduga saat suaranya memudar. Sosok raksasa muncul di belakang punggungnya, dan itu terus berubah. Terkadang, ia memiliki penampilan seperti naga raksasa tanpa sayap, tetapi di lain waktu, ia tampak seperti kota yang sederhana. Seseorang akan terkejut menemukan bahwa sebuah kota terletak di belakang naga itu sementara naga raksasa itu berubah menjadi hamparan pegunungan. Adegan yang luar biasa mengejutkan pikiran Yue Zhenyu dan penonton. Naga gunung, tatapan Bu Yue membeku sesaat saat dia berdiri di samping Tang Wulin. Tang Wulin memandang ke arahnya. Kamu tahu sesuatu tentang jiwa bela diri ini? Saya tidak pernah mempelajarinya dari akademi. Apa itu Elemental Dragon? Gu Yue menggelengkan kepalanya. Tidak, itu bukan naga elemental. Itu naga sungguhan. Apalagi, itu salah satu yang terkuat di antara naga sungguhan. Ada pepatah mengatakan naga gunung mengambil mahkota. Tang Wulin tercengang. Naga gunung mengambil mahkotanya. Dia tidak punya sayap, dan dia tidak bisa terbang. Apakah dia benar-benar naga? Gu Yue menjelaskan, ya. Naga gunung adalah makhluk yang agak aneh di antara klan naga. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, Dewa Naga mulai menjelajahi galaksi tidak lama setelah dia lahir. Kemudian, dia menemukan sebuah planet dan bersiap untuk menetap di planet tersebut. Sejak saat itu, ia mulai menciptakan anak-anak generasi pertamanya. Ada total 9 anak dan mereka menjadi 9 Raja Naga yang legendaris. Karena mereka diciptakan oleh Dewa Naga, mereka adalah anak dan tuannya. Setelah itu, 9 Raja Naga besar berkembang biak dan mendirikan wilayah mereka. Tapi kemudian, hanya ada 8 klan naga besar. 9 Raja Naga besar termasuk Raja Naga Hitam bermata emas yang mengendalikan kegelapan, Raja Naga Giok yang mengendalikan waktu dan ruang, dan Raja Naga Suci yang mengendalikan cahaya dan doa. Mengapa hanya ada 8 klan naga besar ketika ada 9 Raja Naga Agung? Tang Wulin bertanya tentang ketidakcocokan itu.
Gu Yue berbicara dengan suara yang dalam, aku akan mengatakan itu. Setiap salah satu dari 9 Raja Naga Agung sangat kuat karena mereka mewarisi sebagian dari kekuatan Dewa Naga. Raja Naga Hitam bermata emas adalah pertahanan Dewa Naga yang membantu Dewa Naga dalam mengumpulkan tatanan klan. Raja Naga Suci bertanggung jawab untuk menciptakan kehidupan, dan karenanya untuk berkembang biak. Yang paling tidak mencolok di antara 9 Raja Naga Agung tampak biasa saja. Meskipun demikian, ini memainkan peran penting. Soul Land 3 Chapter 646. Chapter 646, Legenda Raja Naga Gunung. Itu karena planet yang diciptakan oleh Dewa Naga seluruhnya tertutup air. Klan Naga tidak takut air, tetapi laut bukanlah rumah yang cocok. Akibatnya, Dewa Naga menciptakan Raja Naga ke-9 dan menginstruksikannya untuk mengubah tubuhnya menjadi sebuah benua, sehingga bisa menjadi tempat bersarang bagi klan Naga. Dia membayar harga yang mahal untuk keturunan klan Naga. Klan Raja Naga Gunung dimaksudkan untuk menjadi tanah yang kokoh dan membentuk benua untuk membantu klan Naga dalam berkembang biak dan tumbuh, tetapi itu membuat pembiakan mereka sendiri sangat bermasalah. Klan Mountain Dragon King memiliki anggota yang sangat sedikit. Selain itu, mereka akan mengubah diri mereka menjadi daratan dan benua segera setelah mereka dewasa. Dewa Naga sangat berterima kasih atas kontribusi mereka. Dia menganugerahi garis keturunan Raja Naga Gunung dengan sebuah perjanjian. Itu adalah, Naga Gunung mengambil mahkota. Dengan kata lain, setiap Naga Gunung dapat dianugerahi gelar kerajaan setelah ia dewasa. Mereka kehilangan kebebasan, tetapi mereka mendapatkan posisi bergengsi. Mereka akhirnya dihormati sebagai pemimpin dari 9 Raja Naga dari klan Naga pada akhirnya. Kata-kata Gu Yue membuat Tang Wulin dan teman-temannya tercengang. Ye Xinglan, yang selalu mandiri, tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Gu Yue, legenda seperti itu seharusnya hanya milik klan Naga, kan? Saya belum pernah membaca tentang ini di perpustakaan akademi. Bagaimana Anda tahu tentang ini? Gu Yue menjawab, ada beberapa tulisan yang sangat kuno di Pagoda Roh. Ini direkam di sana. Saya pikir itu hanya legenda, tetapi saya akhirnya menyadari setelah menyaksikan transformasi Long Yue sebelumnya bahwa ini sebenarnya benar. Garis keturunan Naga Gunung benar-benar ada. Selain itu, beberapa manusia bahkan dapat memiliki jiwa bela diri Naga Gunung. Ini pasti jiwa bela diri Raja Naga Gunung. Garis keturunan Raja Naga Gunung diwarisi dengan sangat lambat. Itulah mengapa mereka bukan hanya naga sungguhan, mereka memiliki garis keturunan paling murni. Mereka adalah klan naga asli yang paling dekat dengan generasi kedua Raja Naga. Jika naga sungguhan masih ada hari ini, maka naga gunung manapun yang muncul pasti akan menjadi pemimpin semua klan naga. Orang Long Yue ini benar-benar menakutkan. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat dia melihat Long Yue di layar. Ekspresi wajahnya membingungkan. Awalnya, hatinya sangat gembira saat dia mendengar Long Yue mengumumkan bahwa jiwa bela dirinya adalah naga gunung, karena kekuatan garis keturunan Tang Wulin memiliki kemampuan menekan yang sangat kuat atas jiwa bela diri tipe naga lainnya. Tapi setelah mendengarkan penjelasan Gu Yue, dia mengerti bahwa jiwa bela diri Raja Naga Gunung tidak sesederhana itu. Sulit untuk mengatakan siapa yang mampu menekan siapa. Gu Yue, apakah kamu pernah membaca tentang legenda Raja Naga Emas dalam rekaman kuno itu? Apakah Raja Naga Emas salah satu dari 9 naga besar? Tang Wulin bertanya. Gu Yue mengangguk. Tentu saja aku pernah mendengarnya sebelumnya. Legenda Raja Naga Emas bahkan lebih mengesankan daripada Raja Naga Gunung. Aku akan memberitahumu lebih banyak setelah pertandingan. Sementara itu, pertarungan di panggung kompetisi sudah semakin panas. Kekuatan Long Yue telah meningkat ke tingkat yang menakutkan setelah dia mengungkapkan jiwa bela diri Raja Naga Gunung. Seluruh panggung kompetisi sedikit bergetar karena kehadirannya. Itu adalah ketakutan dan kekaguman yang memancar dari negeri itu. Yue Zhenyu belum pernah bertemu lawan seperti itu sebelumnya. Saat dia berdiri di depan Long Yue, hatinya putus asa karena kemenangan di luar jangkauan. Mata Long Yue terpaku pada Yue Zhenyu saat dia tiba-tiba tertawa liar. Dia membungkuk dan menghantamkan tangan kanannya ke tanah. Cincin jiwa pertama di tubuhnya bersinar setelah itu. Pegunungan. Keterampilan jiwa pertamanya adalah pegunungan. Tanah panggung kompetisi retak saat gunung-gunung kecil melonjak jika tanahnya mirip dengan ujung pedang. Seolah-olah pegunungan terhubung ke langit dan tanah, dan menutupi seluruh arena kompetisi dalam sekejap. Reaksi Yue Zhenyu tidak lambat. Dia berhasil melepaskan cincin jiwa keempatnya sekaligus. Pada kenyataannya,
dia sadar bahwa tidak mungkin dia menang atas lawan ketika Long Yue mengungkapkan jiwa bela dirinya. Namun demikian, di antara teman-temannya, dia pasti bukan yang terakhir menghadapi Long Yue. Oleh karena itu, dia akan mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa lawannya menampilkan lebih banyak kemampuannya. Bahkan jika dia tidak bisa menang, teman-temannya bisa mengamati dengan hati-hati dan mempersiapkan diri untuk melawan Long Yue di masa depan. Ini adalah pikiran Yue Zhenyu. Dia ingin mencoba yang terbaik untuk menunda pertandingan, sehingga sebanyak mungkin keterampilan jiwa bela diri Raja Naga Gunung bisa dilepaskan sebanyak mungkin. Dengan cara ini, teman-temannya akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan Long Yue. Keterampilan jiwa keempat Malaikat Suci Bela Diri Jiwa, Keturunan Malaikat dirilis. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyelimuti seluruh tubuh Yue Zhenyu. Dengan kepakan sayapnya yang bersinar, dia sudah berubah menjadi emas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cahaya suci yang intens meledak dari tubuhnya. Pegunungan melonjak ke langit dan mengejarnya. Dia terus-menerus mengubah gerakannya di langit dalam upaya untuk menghindari rentetan serangan yang datang satu demi satu secara terus-menerus. Lawannya terlalu kuat, itu benar-benar tidak mungkin baginya untuk menghindari segalanya karena kecepatan serangan pegunungan dan area luas yang mereka tutupi. Stream of Light of Judgment bersinar terus-menerus untuk menghantam pegunungan. Namun, pegunungan yang menutupi seluruh arena kompetisi bahkan lebih luar biasa daripada cahayanya yang menyilaukan. Yue Zhenyu mengepakkan sayapnya. Dia akhirnya menemukan celah untuk melintasi pegunungan dan berlari di depan Long Yue. Dia memegang pedang suci di tangannya saat dia turun dari langit. Efek peningkatan dari kelima bagian dari armor pertempurannya langsung terkonsentrasi ke dalam Saint Sword. Cahaya suci dan cahaya penghakiman bergabung bersama sepenuhnya. Perpaduan empat keterampilan jiwa yang hebat membuat seluruh tubuhnya terbakar dengan api suci yang membakar. Dia mengerti bahwa dia tidak memiliki banyak kesempatan. Menjadi apa adanya, dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan apapun. Dia harus menyerang dengan setiap ons kekuatannya untuk menguji keterampilan Raja Naga Gunung ini. Long Yue tersenyum saat dia melihat Yue Zhenyu yang turun dari langit. Cincin jiwa kedua di tubuhnya bersinar. Sungai. Tiba-tiba, langit seakan runtuh. Sungai yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dalam sekejap seperti luapan Bima Sakti. Tubuh Yue Zhenyu dan Saint Sword-nya diliputi oleh hujan deras yang mengerikan dalam sepersekian detik dan dia terpesona oleh dampaknya. Dia seperti sebilah rumput rapuh saat dia menghadapi semua serangan dan hantaman sungai yang menakutkan. Jiwa bela diri Raja Naga Gunung sangat menakutkan. Itu hanya dua skill jiwa awalnya, namun keduanya adalah serangan jarak jauh dari segala arah. Selain itu, kekuatan serangan membuat seluruh penonton terkejut. Tidak terkecuali Kaisar Bintang Luo Dai Tianling. Selama ini, dia sadar bahwa Long Yue sangat kuat, tetapi dia tidak pernah tahu seberapa banyak. Tinggalkan fakta bahwa dia adalah Kaisar jiwa berusia 20 tahun, apa jiwa bela dirinya. Sungguh luar biasa untuk disaksikan. Wajah Enci tersenyum tipis selama ini. Senyum di wajahnya semakin lebar saat dia berdiri dan menyaksikan Long Yue di panggung kompetisi. Ini adalah murid favoritnya, dan juga murid yang dibimbing oleh dirinya sendiri. Jiwa bela diri Raja Naga Gunung berkultivasi dengan kecepatan cepat, tetapi sangat sedikit yang tahu tentang tekanan luar biasa yang diderita Long Yue selama proses kultivasi. Dunia memiliki hukum alamnya sendiri. Pasti ada harga yang harus dibayar untuk menjadi kuat, seperti keturunan Raja Naga Emas Tanggulin yang mengancam hidupnya setiap saat sambil terus membuatnya lebih kuat. Jiwa bela diri Raja Naga Gunung memiliki beberapa kesamaan. Meskipun itu tidak mampu mengancam hidupnya, Long Yue masih menderita penderitaan yang luar biasa selama seluruh proses kultivasi. Raja Naga Gunung mengorbankan tubuhnya untuk berubah menjadi gunung, sungai, dan benua. Arah kultivasinya adalah tubuhnya sendiri. Tubuhnya pertama-tama harus menahan kekuatan yang luar biasa, baru kemudian dia benar-benar bisa memamerkan kekuatan Raja Naga Gunung. Oleh karena itu, setiap kali tubuh Long Yue terangkat dan mendapatkan cincin jiwa baru, itu adalah cobaan spiritual dan fisik yang mengerikan baginya. Long Yue sangat ditentukan. Dia telah melewati pengalaman itu lagi dan lagi. Sumber daya Monster Academy selalu mendukungnya dalam hal ini. Dia telah menghabiskan sejumlah besar harta surga dan bumi, sedemikian rupa sehingga tubuhnya dapat mencapai level dia sekarang. Soul Land 3 Chapter 647. Chapter 647, Kehilangan Yue Zhenyu. Tetap saja, Enci khawatir tentang Long Yue yang merupakan kebalikan dari dirinya sendiri selama hari-hari awalnya.
Sulit baginya untuk berkultivasi pada awalnya, tetapi itu menjadi lebih mudah seiring dengan kemajuannya. Kecepatan kultivasinya hanya melambat ketika dia berada di peringkat 95. Long Yue berbeda. Kecepatan kultivasinya cepat pada awalnya karena dia secara inheren dipenuhi dengan kekuatan jiwa. Kekuatannya membuat lompatan yang signifikan setiap ketinggian setelahnya. Dalam perjalanan waktu, kecepatan kultivasi Long Yue mulai menurun secara substansial setelah basis kultivasinya ditingkatkan menjadi 6 cincin jiwa. Itu adalah cobaan berat baginya setiap kali kekuatan jiwanya dinaikkan satu peringkat. Dia harus menahan banyak rasa sakit dan penderitaan. Untuk alasan itu, Long Yue disebut Matman Long. Tidak peduli seberapa kuat kemauannya selama proses kultivasi, kepribadiannya sangat terpengaruh karena siksaan keras yang terus-menerus ia alami. Jika bukan karena tekad Long Yue, dia pasti sudah menjadi gila. Enci sedang memikirkan segala macam cara untuk membantu Long Yue terus meningkat. Dia akan menghadapi masalah ketika Long Yue terus meningkat melebihi 7 cincin jiwa. Bahkan wilayah ilahi Doulo ini tidak memiliki keyakinan mutlak dalam membantu muridnya untuk terus berkultivasi setelah 7 cincin jiwa. Setelah Long Yue mengalami gangguan spiritual, dia akan mengalami gangguan fisik juga. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi kuat. Salah satu alasan mengapa Enci menuju ke benua Doulo adalah demi Long Yue. Dia telah membaca dari beberapa catatan kuno bahwa ada beberapa harta surga dan bumi khusus di benua Doulo yang dapat membantu budidaya Long Yue di masa depan. Di panggung kompetisi, Yue Zhenyu merasakan sakit yang luar biasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur. Seluruh tubuhnya termasuk tulang dan meridiannya mengalami rasa sakit yang menyiksa. Dia sepertinya tidak bertarung melawan seorang master jiwa, tetapi seluruh alam. Ini benar-benar menakutkan. Long Yue memiliki kemampuan untuk membuatnya menghilang tanpa jejak. Sosok raksasa yang mendominasi seluruh dunia muncul diam-diam di depan Yue Zhenyu. Demi Tang Sekte, akui kekalahanmu, Long Yue berbicara dengan muram. Senyum di wajahnya telah lenyap, dan sebagai gantinya, haus darah semakin kuat secara bertahap. Biasanya, dia mengendalikan emosinya, tetapi emosinya yang tertekan menjadi tidak terkendali setiap kali dia menggunakan kekuatan jiwa bela dirinya. Sama seperti jiwa bela dirinya Raja Naga Gunung. Raja Naga Gunung adalah salah satu dari 9 Raja Naga Agung. Garis keturunannya berkubang dalam kehancuran sementara keturunan 8 Raja Naga lainnya memiliki kehidupan yang mudah. Apakah Dewa Naga menganugerahkan kepadanya suatu kehormatan, apakah dia akan puas? Bencana alam yang sesekali terjadi adalah pelampiasan emosi Raja Naga Gunung. Di mana klan naga ada, akan ada kehadiran Raja Naga Gunung. Bencana alam akan menyusul. Jadi, itu adalah bencana yang sangat besar ketika Raja Naga Gunung memberontak. Yue Zhenyu mengatupkan giginya saat dia mengendalikan sayapnya dengan susah payah. Dia menatap Long Yue. Aku belum akan mengaku kalah. Cahaya keemasan di tubuhnya sudah jauh lebih redup dibandingkan sebelumnya. Ini adalah penindasan yang disebabkan oleh perbedaan kekuatan antara dua kekuatan yang sangat kuat. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahannya dengan mudah sebagai murid Akademi Shrek? Oh iya, jadilah itu. Mendengar suara auman yang dalam, Long Yue mengayunkan tinjunya ke depan saat dia meninju tepat ke dada Yue Zhenyu. Tingginya 5 meter, jadi, secara proporsional tinjunya sebesar wastafel. Kekuatan fenomenalnya menekan udara terkompresi hingga terbakar secara spontan. Yue Zhenyu memegang pedang suci itu dengan tangannya. Api kudus membakar tubuhnya sekali lagi saat pedang suci itu menembus sekuat tenaga. Boom, tubuhnya menabrak perisai pelindung di kejauhan. Ekspresi liar melintas di mata Long Yue tapi segera menghilang. Kaki kirinya melangkah ke depan seolah-olah dia akan melakukan sesuatu. Rupanya, dia berusaha keras untuk mengendalikan dirinya. Dia berbicara dengan dingin, Tang Wulin mematahkan 8 tulang rusuk Hualantang, jadi saya akan membalas budi hari ini. Itu saja. Dia berbalik dan berjalan menuju sisi lain arena. Di arena, semua gunung dan sungai berangsur-angsur menyusut, sungai berubah menjadi aliran, lalu lenyap tanpa suara. Pada saat yang sama, dia terus menyusut. Permukaan arena itu mulus. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Tubuh Yue Zhenyu meluncur perlahan dari perisai pelindung. Penglihatannya menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Penonton ternganga melihat jiwa bela diri Long Yue. Apa yang mereka saksikan mengejutkan mereka sampai-sampai mereka hampir kehilangan kemampuan untuk berbicara. Demikian pula, siswa Monster Academy berdiri saling memandang di ruang tunggu.
Penampilan mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka sadar bahwa 7 dari mereka dari monster S8 Heavenly Kings tidak bisa dibandingkan dengan Long Yue saja. Mereka malu dan merasa tidak berharga ketika mereka tidak bisa menandingi kekuatan luar biasa Long Yue. Perbedaan itu terlalu besar untuk dibayangkan siapapun. Itu adalah Long Yue yang tak tertandingi yang juga dikenal sebagai Raja Naga Gunung Long Yue. Pertandingan berakhir, pemenang dan yang kalah ditentukan. Anggota regu Akademi Shrek dan personel perawatan medis bergegas ke atas panggung secara bersamaan. Seperti yang disebutkan Long Yue, Yue Zhenyu memiliki 8 tulang rusuk yang patah. Dia terluka parah, tapi untungnya itu tidak mengancam nyawa. Jelas, dia tidak bisa berpartisipasi dalam pertandingan 2 lawan 2 berikutnya. Gu Yue masih bisa menjadi penggantinya di pertandingan grup, tapi jelas bukan untuk pertandingan 2 lawan 2. Tang Wulin mengakhiri tamasya 2 lawan 2 Hua Lantang dan Ye Zi, sementara Long Yue mengakhiri perjalanan Yue Zhenyu dan Su Xiaoyan. Itu adalah mata ganti mata. Suara gembira seperti gelombang pasang menggema di seluruh Star Luo Coliseum. Fang Er menelan ludah dengan susah payah saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak bisa menganalisis bagian selanjutnya dari pertandingan ini. Raja Naga benar-benar layak menyandang gelar Raja Naga. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan jiwa bela diri Long Yue dan penguasaannya atas gunung dan sungai. Peristiwa ini menggambarkan kekuatan Long Yue yang telah melampaui tingkat kekuatan seorang master jiwa. Dai Tianling memberi tepuk tangan meriah pada Long Yue. Sebagai kaisar, hatinya dipenuhi dengan kekaguman. Monster Academy akan memiliki prospek cerah di masa depan dengan bakat yang luar biasa. Lebih penting lagi, Long Yue dan Dai Yuyan memiliki hubungan yang baik. Seorang raja harus selalu mendapat dukungan dari pembangkit tenaga listrik kelas atas, hanya dengan begitu dia bisa menegakkan hukum dan ketertiban di kerajaannya. Dia telah merebut tahta dengan dukungan gurunya. Guru, terima kasih atas kontribusi Anda dalam mengembangkan bakat luar biasa untuk kekaisaran. Saya telah memutuskan untuk meningkatkan sumber daya Monster Academy sebesar 10% untuk membantu Anda mengembangkan lebih banyak master jiwa muda di masa depan. Enci adalah satu-satunya orang yang tidak tahan. Dia masih duduk dan tersenyum. Terima kasih, Yang Mulia. Sorakan itu terasa seperti ejekan bagi kontingen Akademi Shrek. Tang Wulin membantu Yue Zhenyu berdiri karena dia tidak bisa bergerak karena tulang rusuknya yang patah. Xie Xie berdiri di sisi Yue Zhenyu. Dia mengepalkan tinjunya karena marah. Ye Xinglan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah penonton yang panik. Dia menatap mereka dengan mata dingin. Yuanen Yehui mengatupkan bibirnya dengan erat. Senyum ramah Sulizi telah menghilang dan digantikan oleh ekspresi suram. Mereka tidak hanya menghadapi lawan dalam kompetisi elit jiwa master muda peringkat tinggi kontinental, tetapi juga menghadapi seluruh kekaisaran bintang Luo pada saat yang sama. Waktu, iklim, geografis dan kondisi manusia tidak berpihak pada mereka. Mereka mendengarkan setiap sorakan, ejekan dan penghinaan di panggung kompetisi. Apa yang terjadi juga memukul jiwa mereka. Di kotak penonton. Jangan pergi. Elder Kai meraih bahu Wu Zhangkong. Wu Zhangkong sangat marah. Mereka membutuhkan saya sekarang. Elder Kai tersenyum. Logam yang bagus harus benar-benar ditempa dan dicetak ulang. Manusia itu sama saja. Ini adalah pelatihan terbaik untuk mereka. Kita harus percaya pada perlawanan mereka terhadap tekanan. Jika mereka tidak layu dalam keheningan, maka mereka pasti akan keluar dari keheningan. Pikirkan tentang ini, akankah mereka menghadapi situasi seperti itu jika kita berada di benua Douluo? Akankah mereka menghadapi ujian seperti itu di sana? Soul Land 3 Chapter 648. Chapter 648, Keputusan Ye Xinglan. Wu Zhangkong tertegun sejenak. Dia merasakan darah memompa tak menentu di dalam hatinya. Dia berharap dia bisa mengambil tempat Yue Zhenyu untuk bertarung dengan gagah berani melawan Long Yue yang memiliki jiwa bela diri Raja Naga Gunung sehingga dia bisa mengalami apa yang dialami muridnya. Namun, lawan mereka telah melakukan pertarungan yang merupakan keajaiban. Suara Wu Zhangkong tidak lagi sedingin es, tetapi membawa nada penyesalan yang dalam. Penatua Kai berbicara dengan kasar, apa keajaiban? Mukjizat adalah konversi dari yang tidak mungkin menjadi yang mungkin. Kegagalan tidak membatu, bagian yang membatu adalah kekecewaan. Saya melihat kemarahan, dan saya melihat penghinaan di mata mereka, tetapi yang tidak saya lihat adalah kekecewaan. Jadi, Anda tidak perlu mengangkat moral mereka. Mereka tidak membutuhkan penghiburan Anda.
Yang mereka butuhkan adalah terobosan untuk mencapai potensi yang lebih tinggi dan melampiaskan rasa frustrasi di hati mereka. Ini adalah waktu dan kesempatan yang ideal bagi mereka untuk berkembang. Kami hanya perlu memastikan bahwa mereka tidak melakukan apapun yang mengancam kehidupan mereka sendiri selama proses pertumbuhan mereka. Elder Kai, kamu terlalu kejam, Wu Zhangkong berbicara melalui gigi terkatup. Penatua Kai berbicara dengan muram, saya selalu tampil sebagai orang jahat. Akan selalu ada orang jahat, bukan? Anda seperti ini karena Old Zuosi terlalu baik kepada Anda pada awalnya, kemudian kerusakan terjadi sesudahnya. Mungkinkah Anda berharap apa yang terjadi pada Anda akan terjadi pada siswa Anda? Wu Zhangkong gemetar-gentar, kemarahan di wajahnya mereda saat dia menundukkan kepalanya. Pemandangan dari masa lalu dengan cepat melewati pikirannya. Dia pernah membuat pilihan untuk berkompromi, tetapi dia tidak bersiap untuk penderitaan. Jika dia mempertaruhkan nyawanya, Binger akan tetap bersamanya. Karena kepengecutannya, dia terus-menerus melakukan kesalahan yang akhirnya berakhir dengan tragedi. Para remaja menghadapi lebih dari sekedar kompetisi. Mereka menghadapi ujian yang membebani tekad mereka. Mereka hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri untuk memutuskan seberapa jauh mereka bisa melangkah. Tang Wulin berada di garis depan dengan Yue Zhenyu di pelukannya, sementara rekan-rekannya mengikuti di belakang saat mereka berjalan keluar dari arena. Penyelenggara kompetisi mengirimkan pasukan tentara untuk menjaga mereka sepanjang perjalanan kembali ke hotel. Sepanjang perjalanan menuju hotel, Tang Wulin dan rekan-rekannya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang sangat diam, itu sunyi seperti kuburan. Mereka mengirim Yue Zhenyu kembali ke kamar. Xie menawarkan diri untuk merawat Yue Zhenyu. Meskipun mereka sering bertengkar, mata Xie memerah karena kesedihan. Kapten, semua orang melihat ke arah Tang Wulin serentak saat mereka berjalan di sepanjang koridor hotel. Tang Wulin mengangkat kepalanya perlahan dan berbicara dengan suara lembut, apakah kalian semua takut? Takut pantatku, Xie meraung marah. Tang Wulin melanjutkan, Zhenyu telah mencurahkan semua usahanya. Setidaknya, dia mengizinkan kami untuk melihat seberapa kuat lawannya. Mungkin, tidak ada cara bagi kita untuk mengalahkannya. Tapi, kami tidak akan pernah menyerah tanpa berjuang sampai akhir. Mata Ye Xinglan berkilauan. Saya menantikan hari ketika saya bertemu dengannya. Yuanen Yehui menarik napas dalam-dalam. Saya suka lawan seperti ini. Xie mengayunkan lengannya dengan tatapan mata dingin. Bunuh dia. Su Xiaoyan tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi menggigit bibir bawahnya. Gu Yue berbicara dengan muram, kalau begitu, kita semua akan kembali berkultivasi. Kami akan mengandalkan kekuatan bawaan kami untuk membuat penonton kehilangan kata-kata. Tatapan Tang Wulin membara dengan kemauan bertarung. Kami akan selalu berdiri tegak apapun yang terjadi. Kehilangan Yue Zhenyu tidak membuat mereka kehilangan moral. Yue Zhenyu tidak mengaku kalah sepanjang pertarungan. Dia berjuang sampai saat terakhir. Meski kalah dalam pertandingan, dia tidak kehilangan semangat. Jiwa bela diri Raja Naga Gunung mungkin telah membuat takut penonton, tetapi itu pasti membangkitkan semangat juang Akademi Shrek. Hanya lawan seperti itu yang mampu menyatukan dan memotivasi mereka untuk berkultivasi dengan gigih dan meningkatkan kemampuan mereka. Itu adalah kemenangan yang menekan seluruh adegan, tampilan teror jiwa bela diri Raja Naga Gunung yang memicu sentimen kota Bintang Luo. Raksasa media Star Luo Empire bersaing satu sama lain dalam melaporkan acara tersebut. Semua pandangan politik negatif dibungkam dan Monster Academy ditempatkan di atas tiang secara instan. Jiwa bela diri Raja Naga Gunung Long Yue tidak dianggap sebagai jiwa binatang sampai batas tertentu, tapi itu adalah jiwa bela diri tipe wilayah. Semua jenis ahli di dunia Master Jiwa Benua Bintang Luo melakukan penilaian yang berjudul Long Yue sebagai bakat luar biasa yang langka. Dia telah diangkat ke puncak dan diakui sebagai pembangkit tenaga listrik dengan kemungkinan tertinggi untuk mencapai ketuhanan. Bagaimanapun, dia baru berusia 20 tahun. Bang. Tang Wulin sedang berkultivasi di kamarnya ketika tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Dia sedikit mengernyit, berdiri, dan membuka pintu. Xinglan. Tang Wulin heran menemukan Ye Xinglan berdiri di luar pintu. Ye Xinglan juga tidak sopan saat dia melangkah ke kamarnya. Kapten, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu, Ye Xinglan berbicara dengan suara rendah. Tang Wulin mengangguk, lanjutkan. Ye Xinglan berkata, saya telah berdiskusi dengan Lizzie dan kami telah memutuskan untuk membatalkan pertandingan 2 lawan 2 berikutnya. Saya juga mengesampingkan pertandingan 1 lawan 1.
Hah, mengapa? Tang Wulin bertanya dengan heran. Ye Xinglan menjawab, saya telah memutuskan untuk mencurahkan semua usaha saya untuk memproduksi armor perang. Saya tidak tahu berapa banyak yang bisa saya produksi selama periode ini, tapi saya akan memproduksinya khusus untuk Anda. Saya akan memproduksi sebanyak yang saya bisa untuk meningkatkan kekuatan Anda. Tang Wulin berbicara dengan cemas, bagaimana kamu akan melakukan itu? Xinglan, kekuatan pribadi Anda. Ye Xinglan mengangkat tangannya untuk menghentikannya melanjutkan lebih jauh. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi tolong dengarkan aku dulu. Ya, saya yakin pada diri saya sendiri, tetapi Anda juga melihat pertempuran antara Yue Zhengyu dan Long Yue hari ini. Meskipun kami menolak untuk mengakuinya, kami tidak berada di level yang sama dengan Long Yue. Aku tidak pernah sedih sebelumnya, tapi aku tidak akan dibutakan oleh kesombongan. Aku memiliki armor tempur paling banyak, jadi keseluruhan kekuatanku tidak lebih lemah dari milikmu. Tetapi, situasi Anda berbeda dengan saya. Garis keturunan Anda secara inheren menekan terhadap jiwa bela diri tipe naga. Saya tidak bisa memastikan apakah Anda dapat menekan jiwa bela dirinya, tetapi ini adalah satu-satunya kesempatan kami. Masih ada waktu dari sekarang hingga pertandingan berikutnya. Saya akan membantu Anda untuk menempa beberapa armor perang dengan bantuan Sulizi. Kami harus dapat menyelesaikan beberapa bagian lagi yang akan meningkatkan kekuatan Anda secara keseluruhan. Hanya dengan begitu kita memiliki kesempatan ketika kamu melawannya. Hari-hari ini, elevasi Anda terlihat jelas bagi semua orang terutama evolusi kedua dari jiwa bela diri Anda. Kaulah yang memiliki kemungkinan tertinggi di antara kami untuk menciptakan keajaiban. Daripada membiarkan semua orang bertarung secara membabi buta, mengapa kita tidak fokus pada apa yang dapat disumbangkan oleh setiap orang kepada Anda? Hanya dengan begitu kita memiliki kesempatan. Tang Wulin diam. Meskipun dia menolak untuk mengakuinya, dia setuju dengan penilaian Ye Xinglan tentang Long Yue. Memang benar bahwa mereka tidak berada di level yang sama dengan Long Yue. Akan sulit untuk mengalahkannya bahkan jika mereka semua memiliki peringkat yang sama. Selain itu, dia memiliki 2 cincin jiwa lebih dari semuanya. Mereka hanya menyaksikan permukaan kekuatan Long Yue selama pertempuran dengan Yue Zhengyu. Kontingen Akademi Shrek belum melihat sejauh mana kekuatan Long Yue. Tidak ada seorang pun dari Akademi Shrek yang memiliki peluang melawan lawan yang begitu kuat dalam pertandingan 1 lawan 1. Xinglan benar, suara Gu Yue bergema. Tang Wulin lupa menutup pintu, jadi dia langsung masuk ke kamar dan menutup pintu di belakangnya. Ye Xinglan memandang ke arah Gu Yue dan mengangguk. Gu Yue berjalan ke sisi Ye Xinglan dan memandang Tang Wulin. Dia berbicara dengan sadar, kamu bertanya padaku tentang garis keturunan Raja Naga Emasmu dan manfaat relatif dari garis keturunan Raja Naga Gunung Long Yue hari ini, bukan? Jadi, aku akan memberitahumu sekarang. Sebenarnya, bagian terpenting yang menentukan apakah pengorbanan Xinglan layak adalah kemampuanmu untuk menekan garis keturunan jiwa bela diri tipe naga lainnya, apakah penindasan garis keturunanmu efektif di Long Yue? Tang Wulin mengangguk, memang benar. Hanya ada jiwa bela dirinya yang mampu melakukan sejumlah penindasan terhadap Long Yue. Oleh karena itu, usaha mereka dalam bercocok tanam akan bermakna, jika tidak maka akan sia-sia belaka. Gu Yue melanjutkan berbicara, Raja Naga Gunung memegang posisi tinggi di klan naga. Tapi, tahukah Anda tentang asal-usul Raja Naga Emas? Raja Naga Emas awalnya tidak ada di klan naga. Dewa Naga berada di puncak klan naga. Dewa Naga lahir selama penciptaan dunia. Dia adalah dewa paling kuno, pencetus dari semua dewa tipe binatang. Dewa naga pada dasarnya sombong. Setelah manusia menciptakan alam ilahi, ia juga memasuki alam ilahi. Itu mengandalkan kekuatannya untuk memerintah atas binatang ilahi di alam ilahi. 9 putra dewa naga yang juga merupakan 9 raja naga agung turun ke semua planet sehingga mereka bisa mewariskan warisan. Mereka adalah garis keturunan langsung dewa naga dan juga naga sungguhan.